Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah masyaallah. La yasukul khairu illallah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Fatihah buat pendiri NU, buat masyayikh NU, semua guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah kita berjumpa lagi dalam kajian kita, yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama. Masih sudah berapa minggu tidak membahas tentang KNU-an. Lanjut materi kita yang kemarin, yaitu ada suara berisik musik dangdut sedikit. Mungkin tadi itu orang lagi punya hajatan pernikahan, makanya ada gema-gema atau bau-bau dangdutan sedikit dalam kajian kita. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap keilmuan, ilmu agama, ilmu yang benar, gitu. Ilmu KNU-an, ilmu keaswajaan. Yang saya hormati para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh NU, generasi muda NU, para sahabat seperjuangan, orang tua, semua hafizakumullahu jami'an. Semoga dikabulkan hajatnya, semoga istiqomahkan ibadahnya, diberikan ketakwaan untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu dalam taat kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemarin kita membahas tentang Islam periode 4 mazhab. Langsung saja. Kemarin ada Hanafi, kita flashback lagi ya. Kemudian ada Maliki, Syafi'i, Hambali. Nama Imam Hanafi di sini yaitu siapa? Ya, mazhab Hanafi sendiri, pendirinya itu Imam Hanafi. Pengikutnya Hanafiyah biasanya disebut mazhab Hanafi. Tahun berapa? Tahun 80 sampai 150 Hijriah. Dikenal dengan nama Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Kemudian ada Maliki, disebut Malikiyah. Pendirinya siapa? Imam Malik bin Anas, 93 sampai 170 Hijriah. Kemudian ada Syafi'i, Syafi'i. Dikenal juga dengan Syafi'iyah. Pendirinya siapa? Yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari tahun 150 sampai 204 Hijriah. Keempat Hambali, kita sebut juga dengan Hambaliyah, Hanabilah sama. Pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal, 164 sampai 241 Hijriah. Keempat mazhab ini adalah penegak substansi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keempat mazhab ini yang sangat handal selain dalam bidang fikih,
mereka juga banyak menyinggung lingkup dalam akidah. Mereka selain fikih, keempat imam ini sangat alim terhadap akidah, ketauhidan, ilmu tauhid. Namanya juga imam mujtahid ya saudara. Tentu hafal Quran, kemudian hafal ribuan hadis, mengerti usul, mengerti mantek balaghah dan usul hadis, usul fiqh dan lain-lain. Mereka sangat paham betul, mengerti betul seperti itu. Dalam akidah mereka juga mumpuni, juga alim, dan akhlak mereka juga, mereka punya akhlak yang baik, akhlak terpuji. Kalau tidak baik, kenapa mereka menjadi imam mujtahid? Empat mazhab akhlaknya baik, terpuji empat mazhab ini seperti itu. Kalau tidak baik, mana mungkin orang ngefan istilahnya, fan atau cinta terhadap mereka dengan keilmuan mereka, dengan akhlak mereka seperti itu. Kalau masalah dijatuhkan, mereka ya sudah biasa manusia itu. Ada yang mau menjatuhkan manusia, ada yang mau iri seperti itu. Manusia itu namanya makhluk hidup itu, yang nggak suka wajar, ada yang nggak suka itu wajar, yang suka juga wajar, dalam batas kewajaran. Rasulullah saja makhluk Allah yang paling sempurna, Nabi Allah yang paling agung seperti itu, yang paling hebat, yang paling khuluqin azim, akhlak yang terpuji, suri teladan yang baik. Tetap ada yang membenci seperti itu, ada yang tidak suka, padahal Rasulullah sudah sebaik-baiknya akhlak. Innakala ala khuluqin azim. Rasulullah saja yang sebaik akhlak itu masih ada yang membenci ya, apalagi kita yang seperti ini ya, akhlaknya ya, bisa dikatakan pas-pasan baik ya, begitu ya, baik cuma standar, tidak terlalu baik, biasa saja akhlak kita. Apalagi kita pasti ada yang membenci, ya biarkan saja seperti itu, biarkan, jangan hiraukan seperti itu, urusan dia. Yang penting kita hidup sesuai dengan apa yang kita pilih, sesuai dengan koridor syariat, sesuai dengan jalan yang kita tentukan seperti itu. Merujuk pada apa? Sunnah Rasul, akidah. Mereka juga alim dalam ilmu akidah, tauhid, kemudian akhlak mereka terpuji seperti itu. Tentu dengan apa? Dengan sesuai dengan ajaran Rasulullah seperti itu. Sunnah Rasul dan thariqah sahabat 4. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka juga sepaham, mengikuti Khulafaur Rasyidin yang keempat seperti itu, sebagai rujukan seperti itu ya. Dan senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Qaulus sahabi namanya, perkataannya sahabat 4 ini, mereka mengikuti juga seperti itu. Kemudian ada Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kita lanjut ya. Pada dasarnya di sini institusi Ahlussunnah wal Jamaah dalam lingkup kalam adalah dalam lingkup kalam atau teologi ketuhanan. Karena sejak kemunculan dua tokoh besar, Al-Asy'ari dan Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah semakin melembaga. Maksudnya pada periode ini, periode Al-Asy'ari dan Maturidi, Al-Sunnah itu semakin melembaga, tertata seperti itu. Ada terkoordinir seperti itu ya. Abu Hasan Asy'ari 260 Hijriah sampai 324 Hijriah itu ada di Basrah, gitu. Ini seperti ulama nahwu ya, ulama nahwu ada yang di Basrah, ada yang di Kufah. Abu Hasan Asy'ari itu ada di Basrah pada saat itu. Sedangkan Abu Mansur Al-Maturidi ada di Khurasan. Yang mereka itu saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Jadi Abu Hasan Asy'ari ada di Basrah, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi ada di daerah Khurasan. Mereka sangat jauh sekali. Zaman dulu tidak ada yang namanya handphone begitu ya. Kalau waliullah tidak ada namanya WA, Instagram, Facebook, video call nggak bisa.
teleponan, BBM-an, gak bisa zaman dulu. Tapi kalau ilmunya waliullah, dalam jarak jauh saja bisa berkomunikasi seperti itu ya. Makanya Kiasat atau siapa, ada seorang wali, ada yang bilang Kiasat berpendapat seperti mengatakan seperti ini. Sekarang teknologi sudah makin canggih. Telepon itu apa? Mengikuti ilmunya wali-wali Allah. Kok bisa berhubungan jarak jauh seperti itu? Kalau wali Allah jarak jauh saja bisa telepon-teleponan, bisa berkomunikasi melalui ya ilmu mereka seperti itu. Telepon ini, handphone ini itu katanya Kesat meniru ilmunya wali Allah saja gitu. Bisa berkomunikasi jarak jauh. Karena zaman dulu tahun 90-an ke bawah itu sangat sedikit orang yang punya telepon, handphone yang bisa berkomunikasi jarak jauh tuh sedikit seperti itu. Bahkan dulu ada surat wartel dulu, warung Telkom gitu. Ada gitu. Mereka saling berjauhan di sini. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun berjauhan, mereka apa? Mereka tetap teguh berpendirian untuk apa? Untuk menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan di Basra dan di Khurasan tersebut. Dan apa? Menolak paham Mu'tazilah. Mereka berdua menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari Khalifah Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Dahulu Mu'tazilah ini berkembang dan mendapat dukungan dari siapa? Dari pada masa Khalifah siapa? Daulah Abbasiyah. Pada masa didukung oleh politis dan Khalifah gitu. Mu'tazilah ini dulu didukung sekali, terutama pada Daulah Abbasiyah, kemudian Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. Mereka didukung sekali. Meski makanya Imam Abul Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi ini sangat kokoh sekali, sangat kekeh, sangat kuat sekali untuk menegakkan paham Ahlussunnah wal Jamaahnya seperti itu. Meski kemasan institusi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasulullah, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah, segera menjadi mazhab dan mayoritas umat muslim. Pada masa Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi, di sini mereka masih dalam ilmu apa? Masih dalam ilmu kalam atau teologi, sebatas mungkin hujjah dalil kalam seperti itu, ilmu kalam, ilmu ketuhanan, bagaimana mengesahkan Allah dan sebagainya seperti itu. Akhirnya mengingat seperti ini, dalam lingkup teologi atau ilmu kalam seperti ini, secara substansi paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati, walaupun cuma berbentuk ilmu kalam, ilmu teologi ketuhanan, tapi secara substansial ini sudah melekat pada mayoritas umat Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman Rasulullah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapat benang merah, sambutan hangat dari penjuru institusi Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk apa? Untuk menjadi mazhab dan mayoritas umat Islam. Akhirnya dibuatlah mazhab dalam bidang teologi, akidah, kalam, hujjah, ketuhanan tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah begitu. 260 sampai 324 Hijriah itu Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mas'ud Al-Maturidi 248 sampai 333 Hijriah. Kemudian sekilas tentang aliran.
Dalam kitab Bughyah Mutarsyidin dikatakan ada 72 firqah golongan. Selain Ahlussunnah wal Jamaah bertumpu pada 7 firqah, yaitu ada 72 gitu ya. Salah satunya di sini saya jelaskan 7. Dulu ada teman yang bertanya kepada salah satu ulama di PWNU Jawa Timur. Kiai, alirannya kok sekarang banyak Kiai, lebih dari 72 firqah gitu. Apakah hadis Rasulullah itu, apakah perkataan Rasulullah itu salah Kiai? Apakah yang dijelaskan dalam kitab Bughyah itu salah Kiai? Katanya cuma 72 firqahnya selain Ahlussunnah wal Jamaah. Kok ini lebih Kiai? Lebih 72, bahkan mungkin 100 lebih sekarang. Itu gimana Kiai menanggapinya? Kiainya Gusnya dengan santai, saya lupa siapa namanya gitu. Waktu dulu saya mengikuti seminar keaswajaan. Pokoknya dia tim ahli PWNU Center Jawa Timur. 72 itu firqah golongan selain Ahlussunnah wal Jamaah. Selainnya yang lebih dari 72 itu apa? Itu merupakan bagian dari 72 firqah tersebut gitu. Misalnya sekarang ada saya tidak mau menyebutkan organisasi ya, takut tersinggung gitu. Misalnya sekarang ada organisasi baru saya tidak menyebutkan apa organisasi ini visi dan misi atau ADRT-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, visi misi tujuannya itu untuk seperti ini sama dengan aliran yang ada di 72 ini. Contohnya Syiah gitu. Syiah, dia orang Syiah. Kemudian ada muncul Syiah baru gitu. Syiahnya mereka masuk ke majelis ikut Ahlussunnah wal Jamaah pertama begitu. Kemudian pada saat mereka lengah, mereka mulai memaki-maki sahabat begitu. Sahabat yang 3 selain Ali begitu. Ini dinamakan Syiah. Kelompoknya gitu, kelompok Syiah. Kalau tidak mengerti mohon ditanyakan gitu ya. Intinya apa? Kelompok baru ini sama dengan yang 72. Visi, misi, tujuan tujuannya dibuat atau tujuannya bergerak itu sama dengan kelompok yang 72 ini seperti itu. Jadi alirannya tidak sampai 100 lebih, tidak sampai yang dibayangkan gitu. Tetap 72, tapi 72 ini membuka cabang lagi. Contohnya Syiah ada ini seperti Syiah. Itu yang membuka siapa? Cabangnya siapa yang mendirikan? Itu sih Syiah. Kadernya seperti istilahnya kadernya. Kemudian ada Khawarij ini seperti ini kenapa? Visi, misi dan tujuannya sama dengan Khawarij. Kemudian ada Mu'tazilah dan lain-lain, Wahabi, HTI, Musyabbihah dan lain-lain. Ini aliran baru, kok lebih dari 72, bukan lebih dari 72. Itu 72 cuma itu cabangnya dari yang 72 ini seperti itu ya. Istilahnya buka kader baru. Belum sampai pengertian katanya, sudah panjang lebar di sini. Salah satunya ialah ada 7 ya, kita bahas dulu satu persatu. Contohnya Syiah, siapa Syiah? Sudah saya sering jelaskan, saya jelaskan lagi di sini ya. Yaitu kaum yang berlebihan memuja Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, itu Syiah. Yang kedua adalah Khawarij. Yaitu kaum apa? Yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Bahkan ada sebagian yang sampai mengkafirkan Sayyidina Ali. Firqah ini berkeyakinan apa? Khawarij ini
pelaku dosa pelaku dosa besar berstatus kafir katanya. Kaum Khawarij terpecah menjadi 20 aliran. Terpecah menjadi 20 aliran Khawarij ini seperti itu. Jadi apa Khawarij? Ialah yang benar-benar membenci Sayyidina Ali ya. Dan orang yang dosa besar itu kafir katanya. Misalnya dia berzina, dia berjudi, mabuk, dia membunuh orang, dia musyrik itu kafir sudah katanya. Ya kalau musyrik sih, kalau menyekutukan Allah, ya kafir, emang kafir. Tapi kalau mungkin dia berjudi, mabuk, atau kotorik, birrul walidain, durhaka pada orang tua, masa sampai menyandang, merubah status muslim menjadi kafir, itu kan sangat konyol sekali sebetulnya. Kemudian ada Mu'tazilah, kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat manusia, membuat pekerjaannya sendiri. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga katanya. Pelaku dosa besar diletakkan di antara dua tempat katanya orang Mu'tazilah. Apa? Mi'raj, dua tempat dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW hanya dengan roh. Kaum Mu'tazilah terpecah menjadi 20 aliran, termasuk diantaranya adalah Qadariyah gitu ya. Mu'tazilah sudah saya jelaskan kemarin ya, seperti apa. Kemudian Murji'ah, kaum yang memfatwakan tidak apa-apa berbuat maksiat jika sudah beriman katanya. Dan sebaliknya membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kafir. Kaum ini terpecah menjadi 5 aliran. Murji'ah seperti apa? Kaum yang memfatwakan tidak apa-apa berbuat maksiat kalau sudah beriman katanya. Wah, ini kan sangat bertentangan sekali ya. Kalau sudah beriman katanya, imannya sudah tebal, sudah tinggi, itu nggak apa-apa berbuat maksiat katanya. Waduh, kacau sekali ya. Alhamdulillah ya. Yang sebaliknya membuat kebaikan dan kebajikan tidak bermanfaat jika kafir katanya. Oh, ini apa ya? Aduh, terlalu pede dan terlalu minder seperti itu. Terlalu seuzon dan terlalu pede ini. Dua sifat yang digabungkan gitu. Karena sudah beriman dia boleh bermaksiat. Karena kadung kafir dia tidak mau berbuat baik, tidak mau menolong orang. Aduh. Kemudian ada Najariyah, yaitu kaum yang menfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan. Tetapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah terpecah menjadi 3 aliran. Jabariyah kemudian, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur, artinya tidak berdaya apa-apa. Kasbi atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya satu aliran. Manusia tidak punya daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Semua ini dari Allah ya. Usaha itu tidak ada katanya. Kita usaha itu ya karena Allah gitu. Semuanya karena Allah. Kita tidak berdaya. Tanpa Allah kita tidak berdaya, tidak bisa apa-apa gitu. Ya memang seperti itu. Tapi kan harus usaha. Allah tidak merubah takdir kita jika kita tidak usaha, jika kita tidak bangkit, jika kita tidak bangun, jika kita tidak bergerak, jika kita tidak mulai dari nol, maka usahanya, hasilnya nggak akan ada gitu. Orang yang membangun rumah yang besar itu pasti dimulai dari menegakkan tiang terlebih dahulu, mengumpulkan kayu dari nol. Orang yang bertani, buruh tani itu mengumpulkan bibit dari kecil ke besar gitu. Orang yang mau menyeberangi lautan, berjalan 1000 mil katanya, 100 mil, itu pasti melewati 1 mil yang pertama, setapak demi setapak, itulah proses gitu. Maka tidak ada yang bim salabim. Jadilah orang yang intan, jangan jadi orang instan. Semua itu ada prosesnya gitu ya. Kalau kita makan ada prosesnya, mencari, membeli, memotong, menggoreng, memasak dan lain sebagainya. Itu ada prosesnya gitu. Itulah kehidupan. Kemudian ada musyabbiha, yaitu kaum
yang memfatwakan ada keserupaan Tuhan dengan manusia, misalnya bertangan, kaki, duduk di kursi, naik dan turun tangga, dan semisalnya. Katanya kaum ini hanya satu arah, mengikut Ibnu Taimiyah termasuk golongan ini. Oh, jadi musyabbihah, Allah itu seperti makhluknya ya katanya. Allah mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai kepala, bisa duduk di kursi. Allah itu bisa duduk di kursi sama dengan apa? Sama dengan kita duduk di kursi. Kemudian kullu, katanya Kelutfi, saya pernah ikut pengajiannya Kelutfi Basori, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Semua itu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Wajahnya Allah, illa wajhah. Wajah itu maksudnya apa? Kekuasaan, bukan wajah Allah punya wajah seperti itu. Sayang sekali ya. Allah punya kaki, Allah punya tangan gitu. Terus kalau cuma wajah yang ya, dalam ini, kalau cuma wajah saja yang rusak, yang enggak rusak, terus kakinya rusak apa enggak gitu ya. Illa wajah Allah. Wajah di sini ditafsiri, ditakwil ialah kekuasaan. Itu namanya ayat mutasyabihat gitu ya. Jadi Allah itu enggak bermuka, enggak berkaki, enggak bertangan, enggak naik kursi, kemudian enggak turun tangga seperti manusia. Dalam akidah kita mukhalafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu ya. Mukhalafatul lil, dalam sifat 20 nanti kita bahas di yang lebih dalam. Dengarkan pengajian KNU tentang KIK NU Jawa Timur, KIK NU Indonesia tentang akidah tersebut biar tidak salah paham gitu ya. Saya cuma bagian kecil dari NU, cuma bisa sebatas ini seperti itu. Yang lain mari kita diskusikan bersama-sama dengan yang lebih ahli seperti itu. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga kita dijaga oleh Allah, di istiqomahkan ibadah, sukses, terkabul hajat cita-cita, semuanya impiannya terkabul, semuanya hidup bahagia, makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.